operasi plastik, facelift. Itu aku lakukan buat apa? Karena pekerjaan. Tapi ngomongin sekarang nih, Alis Aisyah, video klipmu yang baru. Kan sekarang kamu mengeluarkan kayak jor-joran ya, lagu-lagu baru, video klip juga yang kayaknya se-effort itu. Aduh. Apakah memang gila. kamu mau apa ya, balik lagi jadi dirimu yang kayak, kan orang sekarang mikir kamu zumba banget kan Kak? Ya. Iya kan? Ya. Apa image itu akan mau kamu ganti dulu nih? Gini sementara? Mbak, selama 2 tahun dari mulai awal pandemi aku di Singapura ya, itu aku nggak bisa kerja. Aku tidak bisa kerja, aku tidak hampir tidak mendapatkan penghasilan dari pekerjaan. Sementara pengeluaran luar biasa saat itu. Ini aku bukan cerita lagi mau komplain ya, enggak, karena aku banyak yang harus aku syukuri gitu. Aku ditolong banyak sekali sama Allah ya, alhamdulillah, masya Allah. Coba maksudnya bisa bayangkan selama 2 tahun aku tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan, tinggal di Singapura, anakku lagi harus sekolah. Begitu pandemi ini selesai dan Allah izinkan anak aku untuk bisa menyelesaikan protokol kemoterapinya, alhamdulillah, masya Allah ya, dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan harapan kita semuanya. Tentunya yang pertama kali di kepalaku adalah bayangin, semua udah aku jual saat itu. Soalnya sekarang juga aku mobil masih pinjam punya mama nih, gitu. Apa yang aku punya pada saat itu udah aku jual karena memang harus dilakukan gitu. Tanggungan dalam tanda kutip, PR ya hutang apa segala macam akhirnya jadi ada gara-gara selama masa pandemi itu. Yang aku lakukan begitu Allah kasih kesempatan aku untuk aku bisa bekerja lagi adalah ya aku harus balik kerja lagi. Gimana caranya? Aku harus memperbaiki semuanya, aku harus menata kembali, dan itu kan aku lakukan dengan berbagai cara yang aku ngerti, yang aku bisa. Operasi plastik, facelift, itu aku lakukan buat apa? Karena pekerjaan. Gitu, aku harus melakukan itu karena ya buat aku pribadi, aku merasa di pekerjaanku ini mau tidak mau, suka nggak suka, kita akuin atau enggak, tapi yang namanya merawat penampilan itu adalah bagian daripada itu. Kita tahu lah yang namanya selalu omongan orang, pekerjaan di dunia entertainment itu kejam, sangat amat hukum rimba, siapa yang lemah dia kalah, apa segala macam. Sementara ini kan pekerjaan satu-satunya yang aku tahu pada saat ini gitu. Jadi semua aku lakukan. Jadi begitu aku bisa punya duit lagi pada saat itu, yang pertama aku lakukan dengan duit penghasilanku pertama adalah aku bayar sekolah anakku. Yang kedua adalah aku beresin tuh semua tanggunganku sama apapun lah ya, terus kehebohan perekonomianku gara-gara pandemi. Begitu semua itu udah beres, begitu aku pegang duit lagi, yang pertama kali aku lakukan adalah aku bikin single, bikin lagu baru. Karena apa? Dengan aku punya single baru, punya lagu baru, di situ aku bisa pakai itu buat aku bekerja cari nafkah lagi. Karena cuma begitu caranya. Aku bikin karya. Setelah aku bikin karya, aku punya duit lagi. Apa yang aku lakukan? Aku benerin lah ini muka aku. 45 tahun. I have to do something gitu. Dan ini sementara ini yang aku tahu ya. Apa gitu? Aku nggak ada alasan lain supaya apa merawat diri. Ya memang, tapi itu buat kerjaan aku. Setelah itu selesai apa? Ya udah, Allah kasih kesempatan aku untuk bisa jadi Zumba instructor. Selama aku pandemi itu satu-satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satu cara yang Allah berikan untuk menolong aku jadi Zumba instructor. Aku ngajar Mbak waktu lagi pandemi itu setiap Sabtu Minggu. Sabtu aku ngajar Zumba untuk anak-anak kecil, Minggu aku ngajar Zumba untuk orang dewasa. Semuanya aku lakukan secara online. Ya. Alhamdulillah ada pekerjaan-pekerjaan kayak Zumba untuk perusahaan yang semuanya pada saat itu masih dilakukan secara online. Itu sangat amat menolongku secara finansial pada saat itu, walaupun tidak bisa mengcover semua pengeluaran aku di Singapura pada saat itu, tapi yang lebih penting lagi apa? Secara mental, aku merasa aku punya pekerjaan, aku merasa ada sesuatu yang aku tuh tunggu-tunggu gitu. Wah, Sabtu ini aku mau ketemu sama murid-murid Zumba aku, minggu ini suatu hal baru, experience baru, pengalaman. Itu kan suatu hal yang akhirnya jadi menghibur dan menolong aku saat itu. Dan akhirnya sekarang aku lakukan itu secara profesional. Allah kasih izin aku untuk masih bisa kerja sebagai Zumba instructor. Jadi sekarang aku punya 2 profesi, musisi dan Zumba instructor. Dua-duanya aku lakukan secara profesional. Dan apakah aku all out bener gila-gila? Iya benar, karena ya itu cara aku cari nafkah. Dan sekarang Allah kasih kesempatan aku akhirnya bisa punya studio olahraga, partneran, ketemu dengan seorang ibu yang seorang entrepreneur, terus beliau bilang, ayo bikin
raga, bikin raga, studio olahraga, namanya kan raga, bikin di tempatku, bikin akhirnya sama dia. Itu kan maksudnya aku rezeki pertolongan yang Allah berikan. Jadi apapun semaksimal mungkin yang aku bisa bikin selama itu, insya Allah ya aku cari dengan keringatku sendiri, aku cari dengan sebisa mungkin rezeki yang sebaik-baiknya aku bisa mampu gitu. Ya udah aku upayakan. Termasuk sih lagu terbaruku ini sama buat ikhtiar. Tapi kayak terakhir nih, kalau di warga Instagram sama TikTok kan beda ya. Kalau TikTok kan mulutnya lebih jahat. Iya ya, masa sih. Nah, lagu-lagumu tuh ada yang bilang nggak, kenapa nggak viral? Sedangkan kamu udah effort untuk kamu operasi, all out banget untuk video klipnya. Itu tuh menanggapi hal seperti itu gimana? Aku harus bagaimana menanggapinya. Tentunya setiap kalau misalnya kita punya project ya, punya lagu baru, pastilah yang diharapkan lagu itu bisa berhasil, bisa disenangi, bisa disukai, bisa dicintai oleh orang banyak. Itu udah pasti. Dan setiap orang pasti boleh punya pendapatnya masing-masing, nggak apa-apa. Yang namanya kita keluarin, inilah dunia entertainment lagi ya. Bisa dibilang hukum rimbanya kenceng banget gitu. Sebagaimana kalau kita punya restoran, kita punya misalnya restoran seblak, ya mungkin ada yang suka seblak yang akan bilang, oh gila seblak lo enak, tapi ya mungkin orang yang suka seblak, ada yang suka seblaknya lebih gurih, ada yang suka lebih manis, ada yang suka lebih asin, selera, balik ke selera. Mungkin aku rasa selama 30 tahun kali ya aku udah di industri ini ya, udah cukup paham dan sangat amat mengerti bahwa itu adalah suatu hal yang pasti akan bisa terjadi, yang namanya pro kontra ya, yang namanya mendapatkan feedback dari masyarakat apapun itu ya, mau dibilang lagunya nggak oke lah, mau dibilang inilah, tapi kan yang namanya beragam itu tetap ada ya, ada yang suka ya, ada yang enggak, ada yang bilang ini keren, ada yang bilang enggak ini biasa aja, ada yang bilang ini lucu, ada yang bilang ini nggak jelas apa meaningnya. Itu hal yang biasa, buatku nggak masalah. Yang penting aku mengawali setiap pekerjaanku ini betul-betul dengan kehati-hatian, dan niatku adalah untuk berupaya cari nafkah, untuk bekerja dan berikhtiar. Tinggal berdoa aja, mengupayakan yang terbaik, berdoa kita kepada Allah supaya dimudahkan apapun itu gitu, karena apapun itu pasti Allah akan, insya Allah akan kasih jalan yang terbaik, karena di atas segala-galanya Allah lah yang tahu apa niat